Di dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu yang pertama di bulan Juni, tanggal 2 Juni 2024. Salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan diberkati Tuhan buat setiap kita semua yang hadir pada ibadah hari ini Minggu. Mari semua datang beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita memuji menyembah Tuhan. Datang setiap kita dan dengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan akan membangun hidup kita, rohani kita, supaya kita jangan sampai menjadi orang Kristen stagnan, bukan menjadi orang Kristen yang regresif, kemunduran. Ya, itu tak tepat. Itu Kristen progresif itu harusnya maju, tapi justru menyimpang di dalam firman Tuhan. Berarti bukan progresif, regresif. Itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku, buatlah jalanmu Tuhan dalam hidupku. Karena jalan kita banyak jalan sesat, di luar Tuhan kita sesat. Tapi kalau minta pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jalan Tuhan akan membawa kepada suatu kebenaran, dan kebenaran akan membawa kehidupan kekal. Amin. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat, amin, haleluya. Kita adalah tanah liat, biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, have thine own way, Lord, dalam saya, haleluya. Tuhan, Engkau penjunan, aku tanah liat, haleluya. Biar kau kerjakan, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat dan kelima dan keenam, demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sudah dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kita semua sudah rusak hidup dalam dunia, maka kita serahkan hidup kita ke dalam penjunan yang sempurna. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya. Ku tanah liat. Ayat yang kelima dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel.
Kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan lepaskan dirimu dari tangan Tuhan. Hancur hidup kita di luar Yesus, tapi biar kita berserah total di dalam tangan Tuhan. Bentuklah hidupku ya Tuhan, peganglah hidupku di dalam genggaman tangan-Mu Bapa. Ku mau duduk diam di kaki-Mu. Amin. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Haleluya. Sucikanlah mulutku, hatiku, dan pikiranku. Amin. Haleluya. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Firman-Mu pelita bagi langkahku sampai aku masuk ke surga. Ampunilah semua dosaku Bapa. Aku orang berdosa Yesus. Aku tidak ada arti apa-apa. Hidupku menjadi berarti karena kasih-Mu. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Haleluya. Tuntunlah aku ya Roh Kudus di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita mau beribadah sebentar. Kita pagi masih gelap. Saya sampaikan firman Tuhan ini, biar kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku, buatlah jalan-Mu Tuhan. Karena hidup kita sesuai firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat 4. Kita bagikan tanah liat yang sudah rusak akibat dosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, udah rusak semua, tidak ada kemuliaan Tuhan. Tapi kita bisa berarti itu anugerah Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Mohon maaf bersama Bapak Ibu semua yang saya cintai. Itu anugerah Tuhan. Kita bisa hidup masih percaya, dipercaya oleh Tuhan. Ini kebaikan Tuhan. Maka jangan macam-macam Bapak Ibu. Hidup sederhana aja, ikuti firman. Itu aja konsepnya. Jangan ikutin Kristen progresif, Kristen apa macam-macam itu. Liberal apa, jangan sudah. Semua ikut dunia itulah gaya dunia. Pikiran-pikiran manusia bikin pusing. Tapi kalau ikuti firman Tuhan sederhana. Ikuti jejak Yesus. Sederhana. Ibrani 12 ayat 2. Mata kita tertuju kepada Yesus. Sentral kita Tuhan Yesus. Itu aja.
Saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku kita cintai, mari. Sentral kita hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kalau ikut Tuhan Yesus, ikuti firman Tuhan. Ini jelas, ini kanonisasi. Alkitab adalah firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Malaki perjanjian lama, ada 39 kitab. 27 kitab dari Matius sampai kitab Wahyu. Totalnya 66. Itu yang sudah Tuhan gariskan. Ini pegangan buat kita. Sudah jangan kita bikin gara-gara bikin doktrin-doktrin yang ngawur-ngawur. Jangan, ikuti firman Tuhan. Ya, jalan Tuhan jelas. Rumah Tuhan jelas. Saat ini kita ke gereja masing-masing jelas. Ya, dalam penggembalaan saya di gereja Bertabernakel Kristus Hidup Jember, itu jalannya jelas. Jalan di Penogor nomor 95. Bukan berubah-berubah, Saudara. Ya, nggak ada di jalan hari Senin berubah jalan X, hari Selasa berubah jalan Y, ganti Rabu ganti nggak ada tuh. Setiap kita rumah kita pasti alamat kita jelas itu. Jalan X selesai. Ya, nggak berubah-berubah. Demikian jalan ke surga hanya satu, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Nggak ada macam-macam, Saudara. Tuhan tuh esa, ada nama seperti saya. Saya Yakob Rahmat, dari kecil nama Yakob Rahmat. Ya, dari kecil ya ini sudah ada akte kelahiran saya. Ya, mau cari saya Pastor Yakob Rahmat, ya, sebagai hamba Tuhan saya 100% seperti saya ini ya saya sendiri. Mungkin nama juga ada yang sama, tapi mau cari pribadi seperti saya, main gitar. Saya suka menangis di hadapan Tuhan. Saya rendah hati. Mari kita sama-sama rendah hati. Buat apa kita sombong-sombong mau macam-macam? Lebih bagus kita rendah hati. Kenapa? Yesus rendah hati, Bapak Ibu. Kita mau ikuti jejak Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Itu aja, sederhana. Pokoknya saya ikuti Tuhan Yesus. Satu-satunya Elohim. Dia Tuhanku, Bapakku Yahweh. Dia di atas segala-galanya. Hanya kepada Dia kita bersandar. Hanya di dalam Dia Yesus Juru Selamat kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin kita baca pagi hari perjanjian lama, Bapak Ibu ya. Nanti malam perjanjian baru. Terus Tuhan lihat kesetiaan kita. Tuhan lihat konsistensi kita. Biarpun kita hidup sederhana, tidak ada masalah. Yang penting hidupmu bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan macam-macam, tapi hiduplah dalam firman Tuhan. Sederhana saja. Ikuti firman Tuhan supaya kita selamat. Mari kita mau baca Ulangan pasal 5. Kita mau tuntaskan supaya besok baca Ulangan pasal 6. Ayat 23 sampai 33. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suara yang telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kamu lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia tetap hidup. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Di sini katakan telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Dahsyat saudara. Kemuliaan kebesaran Tuhan mulia, dahsyat, dahsyat. Nanti kata firman Tuhan di Matius 25. Nanti Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya di dalam tahta kemuliaan. Dahsyat saudara. Kita sama-sama akan menyaksikan nanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu sungguh sumber segala kuasa, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kemuliaan, sumber kebesaran itu datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan katakan Allah itu berbicara dengan manusia, artinya firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mendengar baik-baik firman Tuhan. Kita merendah hati. Dan firman Tuhan selalu kita dengar nanti para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, jadilah jemaat yang baik, jemaat yang manis, mau duduk diam, menyembah Tuhan. Duduk dia memuji Tuhan, berdiri, bersorak-sorai, bertepuk tangan memuji Tuhan. Dan dengar baik-baik, kan kalau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita duduk baik, mendengar, telinga baik-baik, fokus tubuh, jiwa, kita akan firman Tuhan. Kita orang berdosa, supaya firman Tuhan akan mengajar kita, membangun dan membentuk hidup kita, supaya kita berkarakter Kristus. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab apa yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami telah lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Memang saudara, kalau dalam Ibrani 12 ayat 29, Allah itu api yang menghanguskan. Dahsyat. Kalau Tuhan marah sama kita, manusia, selesai saudara. Makanya jangan membuat Tuhan itu marah. Berbuatlah Tuhan senang.
Mari kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan seperti bangsa Israel yang jahat selalu nyakitin hati Tuhan. Di sini kita bisa belajar mengerti kalau perbuatan Israel, perilaku Israel nyakitin, kita tidak mau jadi anak yang nyakitin. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidup sekali saudara, takut sama Tuhan, hormati Tuhan Yesus, cintai Tuhan Yesus. Bapa kita sangat baik ya. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup dan berbicara di tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Mendekatlah engkau, dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Mari kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu nanti dengarkan di gereja, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Dengar baik-baik. Bila perlu Bapak Ibu bawa catatan, saudara. Dicatat itu. Saya dari dulu kalau mendengarkan hamba Tuhan yang khotbah, saudara, saya catat baik-baik. Apa maknanya? Apa maksudnya? Saya catat. Menjadi pedoman dalam hidup saya. Saya jadi hamba Tuhan saat ini. Karena dari masa lalu saya setia mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau setia. Kita menjadi seperti Maria. Di dalam Lukas 10:39. Mari duduk diam di kaki Yesus yang terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau mendengar dan melakukannya. Ayat 28. Ketika Tuhan mendengar perbuatanmu itu sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirman Tuhan kepadaku, telah ku dengar perkataan bangsa ini yang telah dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak mereka untuk selamat. Ini amin. Mari kita memiliki sikap hati yang baik. Kata dikatakan sini, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Tuhan. Mari kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan hati ini. Kalau diisi dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan kejahatan dunia itu. Saling bunuh, saling jahat. Lihat ini, peristiwa di TV selalu berita pembunuhan-pembunuhan. Hatinya jahat. Ya, oleh itu kita bertobat. Jangan sampai punya hati jahat. Hati yang takut akan Tuhan. Biar setiap firman yang kita dengar, simpan dalam hati kita. Dan kita melakukannya. Ayat 30. Ya, pergilah katakan kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, kembali ke kemahmu, kemah rumah Tuhan. Mari kita mau kembali ke rumah Tuhan hari ini Minggu. Supaya kita firman dia 29 tadi, keadaan mereka dan anak mereka untuk selamanya. Kita diberkati sampai kepada anak. Ya, diberkati Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, anak-anak kita sampai kepada cucu, kita semua diberkati sama Tuhan. Mari, siapa yang tidak mau berkat Tuhan? Setiap kita mau menikmati berkat Tuhan, yaitu hiduplah taat, menyenangkan hati Tuhan Yesus. 31, tapi engkau berdirilah di sini bersama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kau berikan kepada mereka untuk dimiliki. Coba, Tuhan nanti akan memberikan tempat yang kita miliki. Mana? Surga. Kita nanti selama-lamanya di surga. Ya, bukan di dunia ini. Dunia nanti akan dipersiapkan kepada kehancuran. Oleh itu siapkan dirimu, siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk senantiasa kita berkenan sama Tuhan ya. Ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu dulu. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa begitu indah pagi ini. Mari kata firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi mari kita melangkah di dalam jalan Tuhan. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Mari kita jalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mau masuk surga, standar surga. Ingat baik-baik. Bapak Ibu ingin selamat, ikuti SOP keselamatan datang dari Tuhan Yesus. Ya, jangan saya nanya sendiri. Memang keselamatan kasih karunia. Tapi sebagai bukti kita meresponi akan kebaikan Tuhan, kita mau ikuti firman. Ikutin aturan main, saudara. Saudara mau masuk ke rumah saya, ikutin ke rumah saya aturan main. Tidak bisa nyolong ngambil barang-barang. Tidak bisa, saudara. Saya ke rumah Bapak, ikutin aturan rumah di Bapak Ibu, hormati. Mau masuk surga, ikutin surga. Itu ada di dalam Alkitab. Yaitu buatlah jalanmu Tuhan dalam kehidupan saya. Supaya Bapak Ibu menjadi anak yang manis. Orang Tionghoa bilang, anak yang hanhao, very good son,
very good, yang sangat baik. Oleh itu mari kita mendengar firman Tuhan, dan kata firman Tuhan, supaya segenap jalan yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan haruslah kita jalani. Supaya kamu hidup, kata firman Tuhan, dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri. Selama kita di dunia ini, kita Tuhan berikan umur panjang, damai sejahtera, kekayaan dan kehormatan, berkat Tuhan yang berkelimpahan akan diberikan kepada kita. Dan nomor satu, keselamatan yang kekal dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tanah liat, kita adalah tanah liat, gak ada arti apa-apa. Biar kau kerjakan, berserah total kepada Tuhan, turut maumu, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Jangan lupa hari Minggu ini Bapak, Ibu, anak-anak semua kumpul. Yang anak-anak sekolah minggu, baik yang muda, datang, semua datang kepada Yesus. Kita memujiakan Tuhan, biar kita mempersembahkan hidup yang sisa ini. Usia makin bertambah loh Bapak, Ibu, ya. Usia makin mendekati, seperti saya lahir 17 Agustus. Berarti saya makin mendekati usia saya memasuki 68, karena saya lahir 17 Agustus 1956. Berarti makin mendekati, berarti pula makin mendekati kedatangan Tuhan. Suatu hari kelak pasti Tuhan ketetapan fixed date, yang ditetapkan Tuhan tanggalnya nanti. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan datang. Baik dipanggil Tuhan secara pribadi, saya tidak tahu kapan Tuhan mau panggil saya pribadi. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan Yesus berkenan, saya menanti kedatangan Tuhan Yesus. Bukan untuk meninggal, tapi menanti kedatangan Tuhan Yesus. Supaya saya beritakan firman Allah, beritakan jalan kelepasan, pertobatan, kebenaran dan hidup hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Supaya hidup kita mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel.